Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman semua pada Zoom kali ini. Pertama-tama, marilah kita di sini bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada sesi Zoom kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli Komalasari, Eskom Mkom, selaku Ibu dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah hadir pada sesi Zoom kali ini. Baik, di sini izinkan kami untuk menyampaikan, untuk mempresentasikan proyek yang telah kami buat berdasarkan riset yang telah kami lakukan, yaitu kami akan membuat sistem informasi manajemen servis laptop. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, dari kelas 19 3A 24 SI S1. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu dimulai dari saya, Wisnu Aji Pamungkas, dengan NIM 19221106. Saya Muhammad Naufal Saputra dengan NIM 1922084. Saya Zelita Ayu Nuruliza dengan NIM 19220493. Saya Jody Ramadan dengan NIM 19220018. Saya Jidan Ali Fadila dengan NIM 19221125. Baik, yang melatar belakangi kami mengambil tema servis laptop ini yaitu karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Kita tahu semua bahwasannya saat ini banyak sekali industri maupun individu itu sangat memerlukan teknologi informasi dan komunikasi ya. Kita nggak bisa lepas tuh yang namanya dari teknologi untuk saat ini. Karena kecepatan informasi saat ini itu tidak bisa dibendung ya. Nah, apalagi pasca merebaknya virus COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu. Penggunaan teknologi seperti contohnya laptop itu sangat meningkat. Pada saat itu, hampir sebagian kegiatan manusia itu dialihkan menjadi daring atau online. Nah, untuk menjalani kegiatan seperti biasa bisa lancar itu membutuhkan teknologi. Pada contohnya, misal di dunia pendidikan pada saat itu, proses kegiatan belajar mengajar itu dialihkan full menjadi online sehingga para mahasiswa kemudian pelajar-pelajar itu membutuhkan teknologi seperti halnya laptop, khususnya laptop. Nah, sehingga pasar laptop pada saat itu sangat meningkat dengan pesat. Seperti contohnya waktu itu adalah Lenovo ya. Produk merek Lenovo itu eh, menjadi produk nomor satu di dunia yang paling laris pada waktu itu. Nah, karena meningkatnya pengguna laptop, ini berdampak sekali pada bidang usaha jasa servis laptop. Kita tahu semua bahwa banyak pelajar, banyak mahasiswa, banyak orang-orang yang membeli laptop namun masih belum tahu cara menggunakannya. Kemudian ketika ada trouble mereka tidak tahu harus seperti apa, apalagi jika terjadi human error, entah itu ketumpahan air atau mungkin kehujanan dan lain-lain. Sehingga
mereka-mereka ini sangat membutuhkan tenaga ahli untuk servis laptop ini. Nah, pada kenyataannya di kota-kota di Indonesia ini masih minim sekali bidang usaha jasa servis laptop ini, sehingga laptop-laptop yang masuk ke tempat servis itu sangat banyak, meningkat dengan pesat. Biasanya kendala yang kami temukan di lapangan, para pelaku usaha jasa servis laptop ini kesulitan dalam menangani manajemen antrian servis, kemudian manajemen keuangannya. Nah, ini akhirnya menghambat mereka untuk bekerja dengan lebih cepat. Kemudian juga terkadang merugikan para pengguna laptop yang nyervis di situ misalnya. Jadi nyervis, kemudian ada yang langsung jadi, ada yang menunggu sampai berbulan-bulan baru jadi. Jadi banyak sekali masalah-masalah manajemen yang ada di bidang usaha jasa servis laptop. Nah, maka dari itu di sini kami berusaha untuk membuat sistem informasi manajemen servis laptop yang berbasis web, sehingga nanti harapannya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku jasa servis laptop. Baik, untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Kak Noval. Silahkan. Ya, setelah lama kami melakukan diskusi, kami membuat solusi untuk permasalahan yang sudah dijelaskan oleh Mas Wisnu dengan membuat sistem berbasis web, di mana sistem dapat mencatat dan menyimpan detail setiap laptop yang masuk servis, termasuk tanggal masuk, keluhan user, spare part yang dibutuhkan, dan data user, serta mengelola transaksi pembayaran agar mempermudah membuat laporan pembayaran nantinya. Ya, manfaat program akan dijelaskan oleh Mbak Ayu. Adapun manfaat program yang akan kami buat ada dua. Yang pertama, pencatatan yang akurat. Sistem ini akan mencatat setiap detail servis yang telah dilakukan, termasuk kerusakan, spare part yang digunakan, dan biaya servis. Ini akan membantu dalam pelaporan dan analisis data di masa mendatang. Yang kedua, pengolahan stok yang lebih baik. Sistem manajemen stok spare part akan membantu Anda melacak stok dan memberikan notifikasi ketika stok menipis, hingga Anda dapat segera memesan spare part baru dan menghindari keterlambatan dalam perbaikan. Yang akan dilanjutkan oleh Zodi Ramadan. Sini saya ingin menjelaskan tentang teknologi pendukung pembuatan program. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pengertian framework kode igniter. Kode igniter merupakan web aplikasi network yang bersifat open source yang digunakan untuk sebuah aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kode igniter itu sendiri menjadi sebuah framework PHP menggunakan model VMC, model view control, untuk website dan aplikasi yang dinamis dengan menggunakan PHP. Selanjutnya, pengertian PHP. PHP adalah bahasa server-side scripting di mana dapat berguna untuk membuat suatu desain agar dapat digunakan untuk sebuah web. Lanjut. MySQL. Pengertian MySQL adalah sebuah software atau perangkat lunak yang bersifat terbuka atau dapat diakses oleh banyak orang. Fungsinya adalah digunakan untuk membuat sebuah database. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zidan Alifadilah. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pengertian HTML. HTML yaitu singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu HTML lebih merujuk ke bahasa markup yang diperuntukkan untuk menentukan format atau style dari teks yang ditandai. Selanjutnya ada pengertian CSS.
Cascading Style Sheet atau CSS merupakan bahasa pemrograman markup HTML yang bisa digunakan untuk membuat tampilan halaman web lebih menarik. Dan di sini selanjutnya ada pengertian Ajax, Asynchronous JavaScript and HTML, yaitu Ajax adalah suatu teknik pemrograman berbasis web untuk memindahkan sebagian besar interaksi pada klien terhadap web server. Dan selanjutnya ada pengertian jQuery. jQuery merupakan suatu framework library JavaScript yang menekankan bagaimana interaksi antara JavaScript dan HTML. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu. Baik, ini merupakan mock-up atau desain, gambaran desain yang akan kami buat nantinya. Yaitu yang pertama, ada halaman login. Setiap user pengguna sistem yang akan menggunakan sistem ini, yang akan masuk ke dalam web ini, diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu. Seperti memasukkan username, kemudian password. Kemudian ketika sudah login, nanti user, khususnya di sini admin, itu akan melihat halaman dashboard, ya baik admin maupun owner ya. Di dalam halaman dashboard ini terdapat data-data sistem, rangkuman data-data sistem seperti jumlah pemasukan, kemudian laporan, kemudian ada pembayaran, riwayat servis, kemudian jumlah admin, dan lain-lain. Lanjut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Noval. Ya, di sini ada halaman riwayat servis, di mana halaman ini menampilkan data-data riwayat servis yang sudah diinput oleh admin, di mana isinya itu ada ID service, tanggal masuk, nama user, tipe laptop, dan keluhan awal user. Di sini juga bisa menambahkan data service, yaitu ada halaman tambah data service, di mana admin mengisi formulir atau form data service dari user, seperti nama user, nomor telepon user, tipe laptop user, keluhan awal user, list rekomendasi service. Terus lanjut. Terus juga ada halaman riwayat pembayaran, di mana isinya itu adalah data-data transaksi yang sudah dilakukan oleh user, di mana isinya ada nomor nota, tanggal bayar, ID service, nama user, dan total harga. Untuk menambahkan data riwayat pembayaran, di sini admin akan memilih menu tambah, terus memilih menu tambah, dan sistem akan menampilkan halaman tambah data pembayaran yang dimana isinya itu ada formulir tambah data pembayaran, ada nomor nota, ID service, nama user, nomor telepon user, tipe laptop user, dan keluhan awal user. Akan dijelaskan oleh Mbak Ayu. Ya. Baik, di sini ada halaman tambah data laporan. Dari halaman ini menampilkan form tambah data laporan untuk menambahkan dan menyimpan laporan. Admin menggunakan halaman ini untuk membuat laporan transaksi dan akan diserahkan kepada owner. Dan adapun halaman laporan pembayaran admin, halaman ini menampilkan data laporan yang sudah diinput pada prompt tambahan data laporan.
Lanjut, adapun halaman laporan owner. Halaman ini menampilkan data laporan yang sudah dibuat oleh admin dan akan dilanjutkan oleh Saudara Jody Ramadan. Baik, di sini saya ingin Jad. menjelaskan tentang halaman data stock part. Halaman ini menampilkan from tambah data part untuk menambahkan dan menyimpan stock part. Owner menggunakan halaman ini untuk membuat data part yang baru dibeli. Tampilannya ada nomor faktur, supplier, ID barang, nama part, harga satuan, jumlah part. Lanjut ke halaman stock part. Halaman ini menampilkan data dari stock part yang sudah dibeli, yang ada di tambah part sebelumnya. Di sini ada tampilan ID part, nama part, stok, di sini ada halaman tambah data karyawan. Halaman ini menampilkan from tambah data karyawan. Untuk membuat dan menyimpan data karyawan, owner menggunakan halaman ini untuk menambahkan data karyawan baru. Di sini ada tampilan ID karyawan, nama karyawan, nomor telepon karyawan, dan posisi karyawan tersebut. Selanjutnya ada halaman data karyawan. Di sini menampilkan output data yang sudah diinput dari halaman tambah karyawan. Di sini ada tampilan ID karyawan, nama karyawan, posisi, nomor telepon. Lanjut. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang halaman tambah data pengguna. Halaman ini menampilkan from tambah data akun untuk membuat dan menyimpan data pengguna sistem. Owner menggunakan halaman ini untuk menambahkan data pengguna baru. Tampilannya ada nama karyawan, posisi, username, paspor, status akun. Selanjutnya, halaman data akun pengguna. Halaman ini menampilkan data dari data pengguna sistem yang sudah dibuat sebelumnya. Halaman ini menampilkan ID pengguna, nama pengguna, posisi, username, status akun yang sudah diinput sebelumnya ditambah data akun pengguna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zidan Ali Fadilah. Dan di sini untuk kesimpulan dari sistem informasi manajemen servis laptop, yaitu sistem merupakan kesatuan banyak hal yang terintegrasi untuk menjadi sebuah fungsi atau menghasilkan tujuan tertentu. Aplikasi sistem informasi manajemen servis laptop bertujuan menghasilkan manajemen servis laptop yang berguna bagi bidang usaha servis laptop. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework, kode igniter, dan database MySQL yang dipadukan dengan metode prototyping dan metode pendekatan UML. Menghasilkan aplikasi yang dapat membantu pencatatan laptop yang sedang diservis, pencatatan stok spare part, hingga laporan keuangan dari hasil perbaikan laptop. Dan selanjutnya penutupan akan dijelaskan oleh Wisnu Aji Pamungkas. Ya, baik. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menjelaskan dengan sangat baik pada presentasi di sesi Zoom kali ini. Harapannya program yang kami buat itu bisa bermanfaat bagi para pelaku usaha di bidang jasa servis laptop ya. Karena dengan aplikasi ini diharapkan manajemen pengelolaan servis itu menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan servisnya seperti itu. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.